penjelasan yaitu OSN tingkat SMP, di mana di sini ada 2 soal, yaitu 2 soal yang sudah saya kumpulkan agar dapat memenuhi mata kuliah pemecahan masalah. Di sini ada 2 soal OSN, yaitu soal OSN 2020, yang dimana soal OSN 2020 ini bisa kita bahas dan kita pahami bersama bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, kita mulai dulu dari soal pertama. Di sini ada soal pertama dan soal kedua sudah saya siapkan sesuai dengan apa yang saya kumpulkan. Nah, setelah itu kita bahas sama-sama. Ayo kita lihat bagaimana penjelasan dan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Perhatikan baik-baik. Untuk nomor 1, jika A, B, C, D adalah bilangan bulat positif berbeda, sehingga A kali B kali C kali D sama dengan 2020, maka nilai terkecil yang mungkin dari A plus B per C plus D. Oke, kata kunci kita ada di A plus B per C plus D. Ini adalah keyword atau kata kuncinya. Nah, tujuan kita menciptakan keyword ini menjadi kecil. Kecil ya. Nah, kalau kecil berarti CD harus besar, sedangkan AB harus kecil. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sifat pecahan di mana harus besar karena dia penyebut. AB kecil karena pembilang. Jika kita menginginkan nilai terkecil, maka pembilang harus lebih kecil daripada penyebut. Nah, kata kuncinya di sini kita harus mengimajinatif. Mengimajinatif itu seperti apa? Ada kata kunci bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif yang paling kecil adalah 1 dan 2. Jadi kita boleh sebarkan dimanapun. A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Kan harus kecil. Jadi A dan B itu harus kecil. Nah, kecilnya itu saya ambil A 1, B 2. Pak, kalau misalnya hanya 2, B-nya 1 boleh. Boleh, karena di sini posisinya dia sebagai pembilang. Maka sisanya kan A kali B kali C kali D sama dengan 2020. Ada angka 0 di belakang, berarti ada 5 ikut. Saya ambil salah satu C aja. C sama dengan 5. Maka dengan ini, dengan kata kunci ini, kita bisa menciptakan hasil dari D. 1, 2, 5 kali D sama dengan 2020. Hasilnya berapa? 10D sama dengan 2020. D sama dengan 202. Loh. Nah, setelah kita dapat 202, kita masukkan aja ke dalam fokus penyelesaian. A plus B per C plus D sama dengan 1 tambah 2 dibagi 5 tambah 202. Maka hasilnya kita sudah dapat 3 per 207 atau sama dengan 1 per 69. Seperti ini cara penyelesaiannya untuk soal nomor 1. Oke, terima kasih. Kita mulai dengan soal nomor 2, yaitu soal nomor 2 di sini adalah soal yang menggunakan sifat bangun ruang. Yang pertama kita baca dulu soalnya ya.
RT dan RK. RT itu adalah jari-jari tabung, sedangkan RK itu adalah jari-jari kerucut. Jari-jari tabung dan jari-jari kerucut adalah, di sini dijelaskan lengkap, jika tinggi tabung dan kerucut adalah 3.600 cm, berarti di sini kita punya tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut sama dengan 3.600 cm. Ini ya. Lalu selanjutnya volume tabung dan volume kerucut berturut-turut adalah, ini volume tabungnya 490 pi cm kubik, sedangkan volume kerucutnya 30 pi cm kubik. Nah, kita juga harus tahu hubungan sekarang. Hubungan antara RT dan RK, berarti hubungan itu adalah perbandingan RT dibanding RK. Berapa gitu. Nah, itu hubungannya. Hubungan itu adalah sebuah perbandingan. Jadi ketika kita membuat sebuah hubungan di dalam jari-jari, maka kita harus membandingkan. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara dan apa yang harus kita cari, yuk kita bahas. Untuk kita cari di sini, kita paham dulu rumus volume tabung dibanding volume kerucut. Volume tabung dan volume kerucut itu memiliki rumus masing-masing. Untuk volume tabung, rumusnya adalah bagaimana? Pi R kuadrat T. Sedangkan jika kita bahas volume kerucut, sepertiga pi R kuadrat T. Oh, T tabung dan T kerucut sama, maka dicoret. Bisa sama kan? Kan sama ya. Terus pi juga boleh dicoret. Loh, pi dicoret. Maka kita bandingkan di sini. Volume tabung 490 pi, sedangkan volume kerucut 30 pi. Sama dengan tiganya naik. Nah, naik. Nah, jadinya gimana? Ini RT, ini RK. Maka bagaimana? 3 RT kuadrat dibagi RK kuadrat. Setelah seperti ini, kita bisa coret ini juga. 1, 2, 3, 4. Nah, kita coret. Kenapa coret? Karena sama. Kalau sama, kita habisi. Kita hilangkan karena dia sifatnya adalah pembagian. Maka kita kali silang. Kita pindah juga ya. RT kuadrat per RK kuadrat sama dengan 49 per 9. Loh, dari mana 9? 3 kali 3 berapa? 9 kan? Nah, setelah posisi seperti ini, maka kita selesai. Penyelesaiannya adalah RT per RK kuadrat 2 bisa dijadikan 1 sama dengan 49 per 9. Kalau kita sudah ngomong kuadrat di samping, maka kalau pindah tempat berarti di akar. RT per RK sama dengan akar 49 per 9. Berarti RT dibanding RK adalah 7 banding 3. Bisa dimengerti? Silakan.